Pemirsa, situasi politik Pilpres 2024 saat ini tertuju kepada hubungan politik antara Presiden Joko Widodo, PDIP, dan Prabowo Subianto. Keputusan Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto memberi pertanyaan tentang apakah Presiden Joko Widodo akan netral atau sudah pasti mengarahkan dukungannya kepada Prabowo. Jika Presiden tidak netral, lalu apa imbasnya kepada sejumlah partai-partai yang tidak sejalan dengan pilihan Presiden? Kita akan langsung membahasnya bersama dengan yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam, Mas Burhan. Malam, Kania. Ya, Mas Burhan, terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Mas Burhan, saya tahu Anda baru saja merilis survei peta elektoral pasca putusan MK, mungkin juga bisa memberi sedikit warna begitu tentang dialog yang akan kita lakukan pada malam hari ini. Tapi kita ingin segera menukik gitu mengenai hubungan atau misal dinamika lah, paling tidak dinamika atau drama politik yang diperkirakan terjadi, tapi pada kenyataannya tidak, begitu ya. Artinya kita melihat ini ada sikap saling menunggu antara PDIP, antara Gibran, dikatakan belum ada sikap resmi. Apakah kemudian memang dari kediaman atau tidak adanya respon dari PDIP ini menggambarkan bahwa saat ini posisi PDIP sudah sedikit melunak begitu dengan dicalonkannya atau dengan majunya Gibran sebagai pasangan bacawa pres dari Prabowo Subianto? Anda melihatnya seperti apa, Mas Burhan? Memang gini, menurut saya apa yang dilakukan oleh PDI Perjuangan terkait dengan posisi Gibran yang menjadi cawapres Prabowo memang agak berbeda dengan pola umum yang selama ini mereka pakai. Biasanya PDI Perjuangan itu tanpa ampun kepada kader yang main dua kaki. Kita misalnya ingat kasus Gubernur Maluku, Murad Ismail, yang dicopot posisinya sebagai ketua DPD PDI Perjuangan di Maluku gara-gara istrinya nyalek melalui partai lain. Kemudian ada juga beberapa kasus dalam pilkada, meskipun kadernya itu menang, tetapi tetap dicopot karena kadernya tersebut maju melalui partai lain. Nah, jadi memang PDI Perjuangan tidak seperti Golkar. Golkar kita tahu seringkali menaruh telur dalam banyak keranjang. Misalnya dalam kasus Pilpres 2004, Golkar saat itu mengusung resmi Pak Wiranto Salahuddin Wahid, tetapi ketika Yusuf Kala, kader Golkar, maju bersama Pak SBY yang didukung oleh Demokrat dan PBB, itu tidak diapa-apain sama Golkar. Bahkan ketika Yusuf Kala menang, Yusuf Kala kemudian mengambil alih kepemimpinan Golkar. Nah, PDI Perjuangan itu tidak mengenal kamus main politik dua kaki seperti Golkar. Tapi pertanyaannya kenapa PDI Perjuangan tidak memberikan hukuman sama sekali kepada Mas Gibran yang jelas-jelas maju bersama Prabowo Subianto berlawanan dengan keputusan partai yang mengusung Ganjar dan Mahfud MD. Nah, saya melihat ya Kania, itu ada dua alasan. Alasan yang pertama adalah alasan elektoral. Jadi survei saya yang barusan kami rilis itu menunjukkan orang yang memilih PDI Perjuangan, alasan terbesar keduanya adalah faktor suka Presiden Jokowi. Dan hanya 2% yang menjawab memilih PDI Perjuangan karena suka Ibu Mega. Alasan pertama adalah sudah terbiasa memilih PDI Perjuangan, 28%. Tapi dalam kisaran yang sangat signifikan, hampir 24% orang memilih karena faktor Pak Jokowi. Jadi kalau misalnya Gibran dipecat, itu ada kekhawatiran PDI Perjuangan mengalami penurunan di 2024 nanti. Jadi bukan berarti ya tidak dipecat sekarang, nanti setelah pemilu akan mendapatkan treatment yang sama. Jangan-jangan menunggu hasil pemilu dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ada hal lain yang tidak kita ketahui. Apakah politik saling menyandera? Apakah ada isu lain yang membuat PDI Perjuangan tidak menerapkan treatment yang serupa seperti yang diterapkan kepada kader yang lain? Ya, lalu kemudian artinya sekarang kita beralih ke pertanyaan berikutnya juga. Bagaimana tadi Anda mengatakan ada berkah elektoral gitu. Jadi ketika kemudian kita melihat ada perhitungan juga begitu ya PDIP untuk sekarang ini memang belum memberikan sikap gitu terhadap keputusan dari Gibran untuk berpasangan dengan Prabowo. Tapi kalau kita melihat faktor Jokowinya begitu, seberapa kuat sih sebenarnya berkah elektoral gitu. Karena kalau kita ketahui kan sebenarnya di balik Gibran itu ada sosok Pak Jokowi. Nah ketika sosok Pak Jokowinya itu dihilangkan,
kan. Artinya kita bicara soal netralitas presiden gitu ya dalam kontestasi pemilu 2024 itu akan seperti apa? Nah, karena Pak Jokowi ini terasosiasi kuat dengan PDI Perjuangan, dan itu sejak 2014, ketika approval rating Presiden Jokowi naik, itu yang paling diuntungkan adalah PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo. Ya, lepas dari kenyataan bahwa partai pendukung pemerintah itu bukan hanya PDI Perjuangan. Nah, salah satu sebabnya karena asosiasi antara PDI Perjuangan dengan PDI Perjuangan, Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan yang terlalu kuat. Jadi satu, ada banyak partai pendukung pemerintah, tetapi secara formal Pak Jokowi adalah kader PDI Perjuangan sejak terpilih sebagai wali kota Solo 2005 sampai sekarang, sampai kemudian naik kelas sebagai presiden. Yang kedua, berasal dari Jawa Tengah, kandangnya Banteng. Jadi asosiasi kuat itu yang menjelaskan mengapa berkah elektoral kalau misalnya approval rating Presiden Jokowi itu didominasi, dimonopoli oleh PDI Perjuangan. Partai-partai koalisi yang lain relatif tidak mendapatkan impact-nya secara langsung. Nah, ini nih yang menurut saya menjelaskan mengapa PDI Perjuangan itu seperti ragu-ragu untuk menerapkan disiplin partai yang keras kepada Gibran, karena dia khawatirkan akan membuat disasosiasi di mata pemilih antara PDI Perjuangan dengan keluarga Pak Jokowi. Yang kedua nih kan ya, kalau misalnya Gibran dipecat, itu ada kekhawatiran akan menimbulkan efek melodramatik. Ya. Jadi nanti justru akan memberikan berkah kepada Gibran, karena Gibran dikhawatirkan akan menggunakan narasi dizalimi. Jadi ini mungkin yang membuat ya PDI Perjuangan tidak menerapkan disiplin dan hukuman keras kepada Gibran. Oke, baik. Tapi pertanyaan saya yang tadi, Mas Burhan, artinya mana sih sebenarnya yang lebih menguntungkan kalau bisa dikatakan menguntungkan begitu? Apakah sikap terbuka itu memang harus diperlihatkan gitu oleh Presiden? Kemana dukungannya akan diberikan? Apakah itu kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, atau pasangan Ganjar Mahfud yang notabene itu adalah partainya Pak Jokowi begitu? Untuk sekarang ini kan masih mengambang begitu. Mana yang lebih menguntungkan sebenarnya dan menguntungkan ke siapa gitu, Mas Burhan? Iya, jadi gini, pertama kalau ditanya kepada publik ya, ini survei terakhir kami sebelum Gibran resmi dideklarasikan sebagai cawapres Prabowo 22 Oktober, itu data tren kami menunjukkan mayoritas mutlak 75,7% publik mengharap Presiden Jokowi harus netral, tidak berpihak kepada salah satu calon. Dan hanya 20% yang menganggap Presiden boleh mendukung salah satu calon. Ini sebelum Gibran resmi jadi cawapres. Dugaan saya, setelah Gibran resmi jadi cawapres, ekspektasi publik agar Presiden netral, menjadi negarawan yang mengayomi semua calon itu makin tinggi. Karena bisa saja publik mengkhawatirkan sejak Mas Gibran jadi cawapres, itu kekhawatiran Presiden Jokowi untuk memihak kepada Prabowo Gibran makin tinggi. Makanya kemudian ekspektasinya supaya Presiden lebih negarawan. Ya. Apalagi setelah Gibran jadi cawapres. Nah, kalau ditanya menguntungkan siapa, ya, per hari ini basis pendukung Presiden Jokowi itu pada dasarnya punya preferensinya ke Ganjar Pranowo. Meskipun mereka tahu, jadi survei kita ini menunjukkan mereka tahu bahwa Pak Jokowi ini sekarang lirikan matanya lebih mesra ke Pak Prabowo karena ada Gibran di sana. Bahkan kali pertama responden kami mengatakan Pak Jokowi lebih mendukung Pak Prabowo ketimbang Ganjar. Tapi ketika kita cross siapa yang memilih Pak Jokowi 2019 dengan pilihan 3 nama capres, kebanyakan masih memilih Ganjar. Artinya apa? Artinya meskipun mereka tahu Presiden Jokowi lebih mendukung Prabowo di belakang layar, tetapi masyarakat termasuk pendukung Pak Jokowi lebih otonom, lebih independen dalam menentukan pilihannya. Dan itu yang menjelaskan mengapa pilihan basis Pak Jokowi masih lebih banyak yang lari ke Ganjar. Baiklah kalau begitu. Baik, terima kasih Mas Burhan atas perbincangannya pada malam hari ini. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.